Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salma Rahmani, dan di video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai statistik dan statistika. Yang paling pertama akan kita bahas adalah basic konsep dari statistika. Statistika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, di statistika kita akan belajar bagaimana caranya mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian juga mengolah data tersebut sehingga data tersebut bisa kita analisis. Setelah selesai kita analisis, kita juga harus diminta menginterpretasikan data tersebut dan kemudian menarik kesimpulan di mana terdapat keragaman dan ketidakpastian di dalam data-data yang telah kita kumpulkan gitu. Nah, di dalam statistika kita akan mengumpulkan data melalui berbagai cara, misalnya melalui observasi, melalui penghitungan, melalui measurements, dan kemudian melalui responses. Nah, ilmu statistika ini banyak kegunaannya di dalam bidang ilmu-ilmu lain gitu. Secara umum, kegunaan statistika ini yang paling pertama adalah menyajikan data secara ringkas. Jadi data yang banyak tadi bisa terlihat ringkas karena kita masukkan data-data tersebut di dalam tabel atau di dalam grafik misalnya. Nah, kegunaan yang kedua, statistika bisa membuat catatan data yang bersifat sistematis gitu. Jadi kita tidak perlu bolak-balik mencari data yang kita inginkan karena dimasukkan ke dalam tabel, dimasukkan ke dalam grafik, otomatis data tersebut sudah diurutkan berdasarkan sistematis dan sesuai urutannya gitu. Nah, kegunaannya yang ketiga itu menyajikan perbandingan-perbandingan terhadap suatu data dengan data lainnya gitu. Nah, ini penting juga untuk peneliti gitu. Nah, kegunaan statistika bagi peneliti yang berasal dari bidang linguistik ataupun literary studies juga tidak terbatas, juga banyak gitu. Yang paling pertama adalah melengkapi data kualitatif yang dimiliki oleh peneliti ini gitu. Jadi misalnya peneliti linguistik atau literary studies biasanya cenderung menggunakan pendekatan data kualitatif gitu, yang mana berisi argumen atau analisa atau opini seperti itu. Nah, kita misalkan analisa datanya adalah pronunciation error di anak SMA, itu tuh disebabkan oleh ketidaktahuan mereka dengan adanya guidance untuk membaca kata demi kata di dalam kamus seperti itu. Nah, kita jelaskan kenapa seperti itu, kenapa beberapa student tidak aware ada petunjuk cara membacanya gitu. Kenapa beberapa student tidak tahu cara membaca kamus gitu. Nah, kita jelaskan melalui paragraf. Tapi kita masih merasa kurang gitu. Nah, untuk mensupport argumen kita itu, kita bisa menggunakan research dan kita bisa mengumpulkan data. Kita sebar kuesioner, kita telitilah anak SMA ini gitu. Nah, data yang telah kita kumpulkan dari anak SMA ini akan bisa menunjang argumen kita tadi gitu. Nah, ini buktinya. Kita lampirkan datanya, kita lampirkan tabelnya. Berapa banyak siswa yang tahu, berapa banyak siswa yang tidak tahu ternyata di kamus ini begitu cara membacanya, seperti itu. Nah, itu dia tadi kegunaan statistika untuk peneliti dari linguistic dan literary studies. Basically, it helps them to balance and support their arguments in the qualitative data. Nah, kita beranjak, itu dia tadi basic konsep dari statistika. Kita beranjak ke statistik. Nah, statistik adalah datanya. Statistik adalah kumpulan data baik berupa bilangan ataupun non-bilangan yang kemudian nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel ataupun gambar. Nah, nanti tabel ataupun gambar ini akan mewakilkan suatu persoalan yang akan diteliti gitu. Nah, jadi statistik ini adalah datanya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh sebelumnya gitu. Jadi statistik is a part of statistika. And then statistik is data. Nah, berbicara mengenai statistik dan statistika, kita tidak akan pernah lepas dari dua istilah ini, populasi dan sampel. Nah, populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, dan juga respon terhadap suatu persoalan gitu. Sementara sampel adalah himpunan bagian dari populasi tersebut gitu.
Jadi populasi ini yang besarnya, sampel ini adalah bagian kecil dari populasi. Nah, untuk lebih mudah mengertinya, kita beri contoh. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian terhadap Andalas University students who use online dictionary. Nah, karena kita tidak mungkin meneliti seluruh mahasiswa UNAN gitu, karena ada banyak gitu, dan waktunya mungkin tidak akan cukup dan akan menyulitkan kita juga, kita cukup mengambil sampelnya saja, kita cukup mengambil perwakilannya saja gitu. Kita cukup ambil perwakilan dari populasinya. Nah, kita ambil Andalas University students from class 2019 of English department who use online dictionary gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat, perwakilannya saja gitu. Kita ambil mahasiswa UNAN, ini mahasiswa UNAN nih, angkatan 2019, dari jurusan sastra Inggris gitu. Nah, tapi kita juga harus punya alasan yang solid kenapa kita memilih sampel itu gitu. Kita harus punya sampel yang kuat untuk mewakilkan keseluruhan data yang kita ingin teliti gitu. Jadi, a good sample will represent a whole population. Nah, itu dia tentang populasi dan sampel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis analisis statistika. Nah, jenis analisis statistika ini terbagi menjadi dua. Jadi, dalam statistika kita punya dua jenis statistika. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif adalah statistika yang metode-metodenya itu berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, sehingga nantinya hasilnya ini bersifat informasional dan berguna sekali untuk orang lain gitu. Yang dijelaskan di dalam statistika ini adalah misalnya median, dan modus dari data yang telah diperoleh gitu. Nah, sementara statistika inferensial ini adalah statistika yang metodenya itu menggunakan sampel untuk menjelaskan populasi. Jadi, populasi dan sampel tadi itu akan digunakan jika kita menggunakan statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini sifatnya prediktif gitu. Karena kita cuma menggunakan sampel tadi gitu. Nah, itu dia bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kita sudah banyak membicarakan tentang data gitu. Nah, di dalam statistika sendiri, data ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah data berdasarkan dari skala pengukurannya. Nah, data berdasarkan skala pengukurannya itu terbagi menjadi data yang pertama namanya data nominal. Data nominal adalah data yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai lambang atau kemudian simbol gitu. Misalnya jenis kelamin, agama, warna kulit, seperti itu. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, misalnya seperti itu. Agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, seperti itu. Nah, data yang kedua adalah data ordinal. Data ini bersifat fungsinya sebagai nominal juga. Kemudian ini menunjukkan urutan gitu. Datanya tuh berurut gitu, seperti itu. Biasanya ini tuh datanya itu tuh bentuknya adalah tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya, atau tingkat kepuasan, tingkat interpretasi seseorang terhadap sesuatu, misalnya sangat tidak setuju kita lambangkan sebagai 1 gitu, tidak setuju kita lambangkan 2, kemudian ragu kita lambangkan 3, terus kemudian setuju 4, sangat setuju 5. Jadi ada tingkatannya. Kemudian ada data interval. Data interval ini datanya tidak memiliki sifat nol mutlak gitu. Jadi ini tergantung kepada si peneliti mau meletakkan nolnya, garis awalnya itu di mana. Itu terserah kepada peneliti. Biasanya ini terkait dengan suhu, seperti itu. Datanya berupa suhu misalnya, seperti itu. Dan data yang terakhir adalah data rasio. Nah, data rasio ini adalah data yang memiliki sifat ketiga data sebelumnya, tetapi spesialnya lagi data ini tuh memiliki titik nol gitu. Jadi data ini tuh tidak terserah lagi kepada si peneliti, tapi harus sesuai gitu. Nah, contohnya biasanya berat badan, tinggi badan, jarak lokasi,
ataupun waktu, seperti itu. Nah, beberapa orang kemudian mengatakan bahwa data nominal dan data ordinal yang telah kita sebutkan tadi itu masuk ke kategori data kategorik, yaitu data kualitatif. Kemudian juga ada yang namanya tadi data interval dan data rasio. Kedua data ini kemudian disebut sebagai data kontinu atau data kuantitatif. Itu dia tadi penjelasan saya mengenai apa yang saya dapatkan dari bahan bacaan yang telah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.